Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Arfa Amandesa dan Perkenalkan, nama saya Najamuddin. akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Latar Belakang Reformasi, Proses Terjadinya Reformasi, dan Dampak Reformasi di Segala Bidang. Eh, Nah, sebelum masuk ke dampaknya, kita perlu terdahulu mengetahui kenapa reformasi itu bisa terjadi. Kita mulai dari latar belakang terjadinya reformasi. Salah Kalau kita melihat Indonesia pada tahun akhir 90-an, Indonesia saat itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Salah satunya penyebab utama dari krisis ekonomi 1997 ialah nilai rupiah anjlok, banyak perusahaan bangkrut, harga kebutuhan naik, dan angka pengangguran meningkat. Bayangkan saja, kebutuhan sehari-hari meningkat, akan tetapi banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak atau kehilangan pekerjaannya. Tentu, kondisi seperti ini membuat masyarakat merasa kesulitan. Selain masalah ekonomi, masyarakat juga resah dengan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau disingkat itu KKN. Kolusi, korupsi, nepotisme. Banyak yang merasa bahwa kekuasaan saat itu hanya berputar pada kelompok tertentu dan belum memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Belum lagi, kebebasan berpendapat juga terbatas. Kritik terhadap pemerintah tidak mudah disampaikan. Sehingga banyak masyarakat yang tidak tersalurkan suaranya dengan baik. Karena berbagai masalah tersebut, uh, akhirnya muncul keinginan atau tuntutan perubahan dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa, buruh, rakyat, dan lain-lain. Dari sinilah gerakan reformasi mulai tumbuh dan berkembang. Kita lanjut ke dalam prosesnya. Lalu bagaimana proses reformasi itu terjadi? Bagaimana? Reformasi bukanlah peristiwa yang terjadi dalam satu malam. Ini merupakan hasil dari berbagai peristiwa yang berkaitan. Ketika krisis ekonomi semakin parah, mahasiswa dari berbagai bidang mulai turun ke jalan untuk menyalurkan aspirasi mereka. Mereka menuntut perubahan sistem pemerintahan serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan kehidupan demokrasi yang baik. Puncaknya pada tahun 1998, yaitu peristiwa tragedi Trisakti. Dalam peristiwa tersebut, 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dunia saat melakukan demonstran. Peristiwa ini menjadi titik balik yang membuat gelombang demonstran semakin besar. Masyarakat dari berbagai kalangan mulai ikut menyuarakan tentang reformasi dan beberapa hari kemudian ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR dan MPR, simbol tuntutan agar pemerintah segera melakukan perubahan. Tekanan yang semakin besar membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 21 Mei 1998. Setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun, sejak saat itu Indonesia memasuki era baru yang kita kenal sebagai era reformasi. Dampak reformasi dalam bidang politik. Nah, setelah reformasi terjadi, Indonesia mengalami banyak perubahan, terutama di bidang politik. Salah satu perubahan yang paling terasa adalah sistem demokrasi yang menjadi lebih terbuka. Masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memimpin melalui pemilu dan lebih demokrasi. Selain itu, muncul juga banyak partai politik baru. Kalau sebelumnya pilihan politik cenderung terbatas, setelah reformasi, masyarakat lebih banyak ruang untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Kemudian ada juga perubahan dalam kebebasan pers. Media lebih bebas dalam menyampaikan informasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Hal ini penting karena masyarakat berhak mengetahui apa yang terjadi dalam pemerintah. Tidak hanya itu, dilakukan juga amandemen perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Salah satunya hasil paling penting adalah pemberantasan masa jabatan presiden menjadi maksimal 2 periode. Meskipun begitu, reformasi politik juga memiliki banyak tantangan. Misalnya, politik uang, korupsi, dan konflik kepentingan sampai sekarang menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia. Namun secara keseluruhan, reformasi berhasil membawa kehidupan politik Indonesia menjadi lebih demokratis dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan dampak reformasi dalam bidang ekonomi. Selain politik, reformasi juga berdampak pada bidang ekonomi. Setelah mengalami krisis yang sangat berat, pemerintah berusaha memulihkan kondisi ekonomi Indonesia melalui berbagai kebijakan. Tujuannya tentu agar perekonomian kembali stabil dan masyarakat bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Pemerintahan mulai memperbaiki tata kelola ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan kata lain, pengelolaan ekonomi diharapkan menjadi lebih terbuka dan lebih bertanggung jawab. Reformasi juga membuka peluang investasi yang lebih luas. Investor maupun dalam dan luar mulai kembali menanamkan modal di Indonesia. Dampaknya, lapangan pekerjaan bertambah dan aktivitas ekonomi mulai bergerak kembali. Selain itu, sektor perbankan dan keuangan juga diperbaiki agar lebih kuat dan lebih efisien dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depannya. Walaupun demikian, masih ada beberapa masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Karena itu, reformasi ekonomi bukan hanya soal memperbaiki kondisi saat ini, akan tetapi juga menjadi proses panjang yang harus terus berlangsung hingga sekarang. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sisanya akan dijelaskan oleh teman saya, Nak Jamuddin. Kepada beliau saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama tadi mengenai poin-poinnya, dan di sini saya akan menyampaikan poin yang kelima, yaitu mengenai jadi teman-teman, dampak reformasi dalam bidang hukum, itu reformasi tahun 1998, membawa perubahan yang bisa dibilang cukup besar dalam bidang hukum di Indonesia. Salah satu tuntutan utama reformasi adalah bagaimana terwujudnya supremasi hukum, yaitu kondisi di mana hukum menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan itu sendiri, dan juga bisa berlaku secara adil bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun latar belakang lainnya. Nah, jadi sebelum reformasi penegakan hukum sering dianggap belum berjalan gitu secara optimal. Banyak masyarakat menilai bahwa hukum belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan dan masih dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun kekuasaan-kekuasaan yang menjabat tinggi tersebut. Nah, jadi reformasi tersebut mendorong berbagai upaya perbaikan dalam sistem hukum agar hukum itu lebih independen, transparan, dan akuntabel. Nah, salah satu dampak penting reformasi itu adalah seperti yang kita ketahui secara bersama, bahwasanya lahirnya berbagai lembaga yang bertujuan memperkuat penegakan hukum dapat hukum dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Pembentukan lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi
serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme itu yang sering kita dengar yang disingkat dengan KKN itu sendiri. Oke, dalam poin keenam, dalam poin keenamnya ini itu mengatakan dampak reformasi dalam bidang sosial. Jadi dalam reformasi tahun 1998 tadi tidak hanya membawa perubahan dalam bidang politik, ekonomi dan hukum, tetapi juga memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, lebih khususnya masyarakat kita, masyarakat Indonesia, teman-teman. Nah, jadi perubahan tersebut terlihat dari semakin terbukanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu dampak reformasi dalam bidang sosial ini adalah meningkatnya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasinya, kritikan maupun saran kepada pemerintah tanpa mengalami tekanan seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Dan juga kebebasan ini menjadi salah satu ciri penting dari kehidupan masyarakat yang demokratis. Nah, selanjutnya poin ketujuh. Poin ketujuh itu adalah dampak reformasi dalam bidang pendidikan. Reformasi tahun 1998 memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Perubahan yang terjadi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak lain dan tidak bukan hanya itu. Banyak, tetapi itu yang lebih diutamakan. Memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, serta menciptakan sistem pendidikan yang lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, salah satu dampak reformasi dalam bidang pendidikan itu adalah semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Itu. Pemerintah juga berupaya meningkatkan pemerataan pendidikan melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut, angka partisipasi sekolah mengalami peningkatan di berbagai jenjang pendidikan. Nah, selain itu, reformasi juga mendorong adanya perubahan dalam kurikulum pendidikan. Kurikulum disusun dengan menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan materi pelajaran, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan karakter peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.